para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus sahabat saya Bapak Bupati Gus Irsyad beserta jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka santunan anak yatim peringatan tahun baru Islam yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, hadirin hadirat warga masyarakat Gempol Pasuruan rahimakumullah. Makan gorengan, minumnya susu. Hei orang Pasuruan, I love you. Iya, cerewet. Alhamdulillahirabbil alamin atas skenario Allah. Di Mina saya ketemu dengan Pak Bupati. Pak Bupati merencanakan mengundang saya di bulan September atau Oktober. Ternyata warga masyarakat Gempol bisa mendahului Bapak Bupati. Itulah kenapa saya sering mengatakan manusia boleh berencana, tapi ingat isi ATM yang menentukan. Mungkin Pak Bupati ini baru seminggu kundur haji Pak Bupati ya. Saya sudah 20 hari. Mumpung ini masih bau tuh tanah suci, saya doakan semoga warga masyarakat Gempol dan sekitarnya segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larong rampung cangkemmu wis amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya meyakini dengan sepenuh hati tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini, baik yang sifatnya menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, kecuali atas izin Allah. Termasuk pertemuan malam hari ini yang bagi saya sangat menyenangkan, walaupun kurang menyenangkan karena belum ada kopi dan degan. Saya tidak minta, hanya mengingatkan. Nah, kalau kita meyakini bahwa semua kejadian itu atas izin Allah, maka disitulah kemudian kita sebagai hamba harus yakin tidak ada satu perkara pun yang luput dari pantauan Allah. Mungkin manusia bisa dibohongi, bisa ditipu. Apa yang kita lakukan bisa dimanipulasi. Contoh, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas posting foto di medsos, itu rata-rata manipulasi. Fotonya lebih indah daripada aslinya. Postingannya wow, begitu ketemu asli orangnya weh. Makanya saya sering bilang, tolong kalau posting foto jangan diedit cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Manusia bisa kita tipu, tetapi Allah tidak bisa kita tipu. Karena Allah mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sebaik-baik pembukat makar itu adalah Allah. Mau sehebat apapun kita menyimpan bangkai pasti bau. Maka hari ini saya posting, barusan mau berangkat ke sini Pak Bupati. Saya mengapresiasi kerja Pak Kapolri. Alhamdulillah. Ini membuktikan apa? Tidak ada satu orang pun yang kuat di muka bumi ini.
Makanya kamu jangan bangga ketika jadi anaknya siapa atau jadi temannya siapa, karena nggak ada backing yang kuat, nggak ada orang yang kuat. Yang kuat itu siapa? Aturan. Yang kuat itu apa? Kesatuan. Maka disitulah kita diperintahkan untuk taat aturan. Saya tadi cerita di Mojokerto Pak Bupati, ketika saya di Bali, saya ketemu dengan bule dari Australia. Kebetulan saya beberapa orang dari Australia masuk Islam kepada saya. Saya di pinggir pantai kepada bule yang sedang sumur, susu dijemur. Lah mong kok tangan tok sih. Sedotannya Rano. Kopinya kene, Cuk. Ini enggak, Cuk. Makasih ya, Mas. Kok hari ini bisa matching ya? Taplaknya biru, cangkirnya biru, baju saya biru, sempakmu. Bismillah. Mohon izin Pak Bupati, kalau saya dikasih kopi panas langsung saya minum, karena saya punya prinsip, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Sangite. Saya di Bali ketemu bule. Bulenya tanya sama saya begini, kebetulan cewek. Saya mau tanya sama Ustadz, kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Dia tanya, kenapa agama itu banyak aturannya? Saya tanya borak-borak sama dia, contohnya apa Mbak? Islam itu banyak aturannya, apa-apa nggak boleh. Babi enak nggak boleh. Bahkan di Indonesia begitu ada orang bikin rendang dari babi, marah-marah. Maka saya bilang, sejak kapan rendang punya agama? Saya dihajar lagi, dasar Miftah apa kok? Oh, pokoknya payu kok. Banyak kemudian yang menurut orang-orang ini tidak masuk akal. Babi enak nggak boleh. Kalau saya jawab kenapa babi diharamkan, karena mengandung cacing pita, jelas salah. Karena babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Nih masuk anakmu. Minuman keras yang menurut mereka enak diharamkan. Perempuan dipenjara dengan aturan, harus ditutup auratnya, berjilbab. Mau mendekatinya, bahkan untuk menyentuhnya harus halal dengan akad. Ini perempuan. Lah menurut orang-orang yang rasional, sok rasional seperti orang-orang ini, mereka bertanya, kenapa agama kok banyak aturannya? Saya jawab apa waktu itu? Iya, agama itu didesain banyak aturannya. Kenapa? Karena manusia banyak maunya. Gue cangkemnya ngopo gue? Oh, lungguh Mas. Tolong yang di depan duduk. Ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Kamu jangan duduk di situ, jangan berdiri. Kalau kamu duduk di situ seperti hari Minggu, nggak masuk. Nah, agama ini didesain untuk membuat aturan. Kenapa? Karena manusia ini terlalu banyak mau. Jangankan agama loh, nggak ada satu lembaga atau konstitusi pun yang tidak ada aturannya. Pasti ada aturannya. Contoh, Pak Bupati di kabupaten pasti ada aturan. Ada rule of the game, minimal ada SOP-nya. Polisi yang punya kuasa, punya senjata, ada aturannya. Maka untuk menegakkan aturan dibuat Propam, Divisi Provos dan Pengamanan.
Makanya walaupun punya kuasa, punya senjata, tidak boleh semena-mena. Seperti kasus terakhir, ada polisi nembak polisi di rumah polisi, ditangkap sama polisi, diperiksa sama polisi. Sing mumet ndase polisi. Artinya apa? Polisi yang punya kuasa saja tidak boleh semena-mena. Harus tunduk kepada aturan. Yang perlu saya ingatkan hari ini, anak-anak belajar medsos. Kamu bermedsos juga ada undang-undang walaupun tidak tertulis. Maka saya selalu bilang, kalau kamu posting, postinglah yang penting. Jangan yang penting posting. Jangan posting yang hoak. Kayak kemarin yang rame itu apa Pak Polisi? Awas, naik motor pakai sandal jepit ditilang. Itu hoak. Saya pastikan itu hoak. Itu hanya himbauan. Bagi yang berkendara motor jangan pakai sandal. Kenapa? Karena kalau terjadi insiden dan kecelakaan bisa lebih parah dibandingkan yang pakai sepatu. Lagian kalau Pak Polisi takut kalau lihat ibu-ibu naik motor pakai sandal. Kalau ditilang jika sandalnya nginabuki cangkeme polisi nih. Wong wedok dilawan. Wong wedok niku rating nengen menggok ngiwo sih. Ratingnya neng di menggoke neng di wong wedok. Apa meneh wong wedok sing nangkep polisi lanang, tetap sing salah polisi lanang. Kenapa? Karena perempuan nggak pernah salah. Pak Bupati kalau aturi, wong wedok niku kalau wong wedok niku lucu. Ciri-ciri perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Gitu. Wongnya ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya pink. Sing jilbabnya hijau insyaallah. Luweh parah. Makanya kita dilahirkan di dunia ini pun juga ada aturannya. Aturannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan jun kecuali untuk beribadah. Berarti apa? Aturannya kita hidup untuk beribadah. Nah, mekanisme beribadah itu juga diatur. Bagaimana kamu bisa beribadah? Makanya kalau orang yang hanya mengatakan saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis banyak kemudian peraturan yang tidak dibuat rinci. Makanya apa yang disampaikan oleh Al-Quran kemudian diterangkan oleh hadis, kita belum paham oleh hadis, dibutuhkan ijma' dan qiyas. Makanya saya dulu ketemu Pak sama orang-orang yang luar biasa, mereka mengatakan apa? Kiai NU itu kalau ngaji tidak pernah kembali kepada Al-Quran, tidak pernah kembali kepada Al-Hadis. Beda dengan kami, saatnya kembali kepada Al-Quran, saatnya kembali kepada Al-Hadis. Saya ditanya, respon Gus Miftah, iya. Kiai NU nggak pernah teriak-teriak saatnya kita kembali kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Kiai NU tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Kenapa kita tidak teriak-teriak saatnya kita kembali kepada Al-Hadis? Karena orang NU tidak pernah meninggalkan hadis. Orang-orang yang mengatakan saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis, karena mungkin selama ini mereka meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis. Milo balik. Kayak saya dulu seminar Pak, sama orang-orang itu. Mereka kan kalau ngaji biasanya pakai PowerPoint, pakai slide, pakai PowerPoint. Saya nggak pakai apa-apa. Inilah kelemahan Kiai NU. Kalau ngaji nggak pernah pakai PowerPoint. Apa jawaban saya? Iya, Kiai NU tidak pernah menggunakan PowerPoint. Kenapa? Karena orang yang menggunakan menggunakan poin, karena mereka sadar diri mereka tidak pernah punya power, mereka tidak pernah punya poin. Mila kowe dadi bancer pede le. Ning kumismu dikerok jijik. Tapi nggak apa-apa, kalau punya istri, punya suami berkumis, pertahankan.
Fik dia lele bukan buaya. Iki yang ngono jijik banget. Saya itu kalau delok kumis geli, Pak. Karena kan ada hadis yang bunyinya al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada 5. Yang pertama khitan, sunat. Yang kedua ngetok kuku, yang ketiga ngerok kumis, yang keempat mencabut bulu ketiak. Jadi ibu-ibu suaminya mulai dari sawah, turu, cabut kelai, sunnah Rasul. Paling gebuk cangkemmu yuk. Kemudian yang kelima mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat dicukur dewi. Jangan dibawa ke salon. Engkau digawa ning salon. Pak Bupati mau apa Pak? Cukur. Cukur apa? Rebonding sisan ya. Menjijikkan. Makanya bocah-bocah ancar bancer bangga li dadi wong NU. Walaupun kamu duduk di bawah tanpa tikar gak apa-apa li. Insya Allah pulang pengajian saya doakan little body. Siliti gatel keleban wedi. Ini yang ngono banser utangnya gede gitu. Aja lemu-lemu ser. Di Jogja itu ada pernah penelitian survei di rumah sakit. Dokter memberikan survei, akhirnya mengeluarkan keputusan wong lanang sing wetenge gede biasane manuke cilik. Ya Allah. Kita wetenge gede, begitu dibuka isine mung kaya pentil. Ana sing lemu ning kene. Makanya gue minta slim perutnya karena manuknya gede. Buka matamu, buka cangkeme, orang dibuka hoak. Nah, agama hadir untuk memberikan aturan. Manusia lahir sudah langsung diatur. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Tugasnya apa? Ini jailung fil ardi khalifah. Lah, sekarang yang menjadi persoalan itu Pak Bupati, banyak orang salah tafsir tentang khalifah. Sehingga kemudian apa? Hari ini banyak orang yang berpikir Pancasila bukan sebagai ideologi yang tepat. Tidak mau hormat merah putih. Tidak mengakui bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Terprovokasi dengan paham-paham yang diimpor dari Timur Tengah. Contohnya khilafah. Ini fakta terbaru, sampai ngeri kalau saya kasih tahu. Pemerintah Arab Saudi secara resmi mengeluarkan keputusan. Dai, ulama yang berbicara khilafah dan pengen membangun sistem khilafah, apa keputusan pemerintah Arab Saudi? Penggal dan pancung kepalanya. Sehingga kalau kemudian di Indonesia hari ini ada pihak-pihak yang mengatakan Pancasila sudah tidak cocok dengan Indonesia, sistem khilafah adalah sistem yang paling tepat. Ini penafsiran yang salah terhadap ayat ini jailung fil ardi khalifah. Lah hari ini lucunya apa? Kalau kemudian kita lahir untuk ibadah, supaya ibadah benar kita punya aturan acaranya adalah ngaji. Ya tentunya ngajilah dengan cara yang benar. Lah ngaji carane sing bener niku pripun? Golek guru. Makanya kenapa dalam kitab taklim disebutkan al ilmu bila syaikhin fasyaihu syaitan, ilmu tanpa guru-gurunya setan. Lah lucu lagi di Jawa Timur ada kecenderungan. Kalau kiai modelnya kayak dukun saya masih bisa terima, tapi di Jawa Timur sekarang dukun malah dianggap kiai. Kan ganco. Dan. Ngono ku ya percaya loh wong Jawa Timur. Saya tuh heran Pak Bupati ya. Jawa Timur itu kan kental dengan NU banget, kota santri. Tapi banyak dukun yang lahir dari Jawa Timur. Dulu di Jombang ada dukun cilik Ponari. Sekarang Ponarinya sudah tutup, malah akhirnya dijual di mall Ponari Sweat.
Kan? Dulu di Probolinggo muncul dukun penggandaan uang. Kanjeng Dimas taat pribadi. Boyoke diusek-usek piuk metu duite. Saya ditanya sama Jam Agus, minta bisa nggak menggandakan uang? Nggak bisa. Menggandakan istri, insya Allah. Enggak. Santai Bu, saya tipe suami yang setia. Walaupun istri saya mau dimadu, Abah saya siap dimadu. Syaratnya asalkan Abah mau diracun, matamu nggak? Masuk mbahmu, masuk. Kalau Pak Bupati nanya saya madu asli apa palsu, tanya saya Pak Bupati. Saya bisa membedakan, saya ahlinya madu. Madu taruh di botol, digoyang-goyang, dia kocak, berarti palsu, isinya air. Madu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu, berarti mengandung gula. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Ra percaya jajalan. Apiok cangkemmu. Saya kemarin ngomong sama Bupati di Arab, lah kalau saya pengen menikah lagi Pak Bupati, saya pengen menikah cewek Arab. Loh kenapa Gus? Karena kalau istri Arab saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Efek, sadaqallahul adzim. Wis gini we, aturane piye? Gini we. Aku dikancani bocah-bocah iki. Ayo rene wi. Sapa wi? Cil rene cil. Nuwun, Mbak. Rene. Percil. Tak kenalke gini. Siap. Ini le, percil gini. Iki Cak Percil. Iki jenenge Cak Kentut. Siapa jenengmu? Oh, kuntet kok kentut iki. Katakan, sing sebelah kanan iki lanang apa wedok? Lanang, Pak. Lanang. Malah napa niki, Bu? Makhluk jadi-jadian. Ayo le disapa di sini, jamaahmu le. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya Bu. Sehat. Gue ngerti lah le. Dalam. Aku pengajian sak nggon-nggon iki. Nggih. Mong ning gempol sing ning meja ora ono tisune belas. Sopo panitiane? Cil. Reken aku, Pak. Sampun Pak Daning. Susu. Aman. Rene abae kurang, rene abae wedi. Piye, Cil? Kabarmu dina iki le? Alhamdulillah sehat, Pak. Lah saya kira takon ya, kaya awakmu bertiga iki sebagai pelawak niki kira-kira abahmu lak ngomong babagan aturan. Nggih. Lah kalian bertiga itu ada aturannya apa enggak? Nggih wonten lho, Pak. Apa aturannya umpama? Pokoke wonten kathah didum sithik. Didum sithik. Aturannya nggih namung niku. Saya tak takon, biasanya sing nampa transferan karo nampa amplop ki kuwi apa Percil to? Nika wae. Nah, aturannya piye biasanya pembagiannya? Nggih ngoten niku. Biasanya 50%. Terus? Mereka punya 100%, kula 10%. Niku mawon lah enggak lucu potong 20%. Potong bensin, potong rokok ngono. Kelas, Bang. Abure kancane tekor iki pripun ngoten, Pak. Tapi nggih mboten. Napa malih teng wilayah mriki, Pak? Piye le? Sae mriki, Pak. Wis lunas po? Alah, cukup. Kula manut jenengan. Manut jenengan. Lah mungkin cerita ning Mojokerto. Nggih. Aku ingin tanggal 10 Juni diundang Pak Jokowi ning JCC. Oke, kula ngerti. Nah, ngerti toh? Nggih. Ngaji tentang ekonomi berkah bangsa Indonesia. Nah, Terus? sama pas pampres saya dikasih waktu 7 menit. Nah, 7 menit le. Nggih. Aku disangoni 150 juta. Masya 7 menit. Nyapa ora bisa. Lah ning gempol. Murah dinyang. Mbok piye Pak Suyanto iki? Sapa to panitiane? Murimu iki lho. Sapa panitiane? Pak Suyanto. Endi wong iki? Apa wani rene? Lah iku lho murimu. Ini Pak Suyanto nek Pak Bupati iki ngomongmu ini. Lah nggih teng anu kok. Ngomong-ngomong Pak Bupati ini. dereng ya? Heh? Dereng. Dereng apa? Dereng nimbali kula kali. Oh, durung. Dereng nggih. Ning ngerasa lah kaya bupati ki rasa majaluki le. Lah pripun? Insyaallah pengertian dewi. Dadi kula Pak Bupati nambah yo ditampa. Nggih, Pak. Ora nambah yo bupatine di WA. Nggih. Mangke kula tambahi kebacut. Ngisi-ngisi. Percel ngisi-ngisi nih, Bah.
dagelan kaya dagelan rapayu lho. Awak-awakne. Wis nang napa to, Pak? Wih malah iki mah dromos rumah satu lho so. Karena aku tuh ngomong ke awakmu gitu. Nggih. Salah satu perintah presiden kepada saya melalui Mensesnek, saya diminta untuk membuat kajian kebangsaan di seluruh Indonesia. Makanya materi-materi pengajian pun selalu saya serempetkan ke masalah kebangsaan. Kayak besok ini saya tanggal 14 sampai 16 di Medan, di Polda sama di Poltabes. Ono Poltabes Medan. Semua tuh Medan ngaturi nih. Bolno Polres Pasuruan durung. Durung. Kapolresnya ya takoi. Oke. Paling yo delek. Sini we, men masyarakat jamaah Pak Bupati niki, warga masyarakat Gempol terhibur, awakmu nyanyi dhisik wae. Lu kok nyanyi, Bang? Nyanyi meneh. Aku pengen rungokne awakmu nyanyi. Hengki iso nyerah Hengki. Hengki niku kok nyanyi to, Bang? Wis sagete ngubeni BPKB-ne kancane kok. Ini rasa ngomong ini masalah pribadi kok ngomong lho. Kuwi isone ngubeni BPKB-ne kancane kok nyanyi lho sampeyan. Kuwi nyoto heng ngono Kuwi kuwi. nyotor masa kuwi. Kowe iso nyanyi apa Heng? Kula Kita Hengki iki iso joget tanpa itu ya? Saged, Bang. Jangan jare ngertos nggih. Urung tau ngerti aku. Hah? Loh, Aku krungu kabar jenenge Hengki iso joget tanpa ditabui. Mboten usah ditabi balon iki teng lawang 3 tahun lho, Pak. Oh alah. Nyapa? Sering lamang iki lho. anu pun enten sing sanjang dateng jenengan, Mbak. Aku mau dikabari Hengki iso joget tanpa ditabui. Tapi jumeneng lho, Bang, mboten apa. Ora apa-apa ngadeg. Mohon izin Pak Bupati. Ibu-ibu suka percil berdiri apa duduk? Itulah perempuan Pak Bupati. Heng, Di mana-mana suka yang berdiri. kowe aja ngisi-ngisi grup ya awake dhewe. Aja. Ini abahe nek awak pancen duwe Keahlian. keahlian dudukno. Iya sabar to. Aku iki ora tau pamer. Lah iya. Mohon izin ta. Ya. Pak Bupati. Buktekno duduhno kemaluanmu. Kemauan. Sewadok glosor ngono. Ngisi-ngisi CS kuwi. Sorry Mas. Potong 20%. Iki mau wis min masa mbok potong teh. Kelaru omong kok kowe. Jang, ngerti kok. Iki hormat. Nah, iki lho. Hormate sik. Belong tong. Nah, belong tong niki lho. Belong tong. Sing sae niki lho. Senyum sik, senyum. Sawane ora. Mata kanan dibuang kanan. Mata kiri buang kiri. Era no goblokmu. Ayo Sinta ayo. Tok tak tok ding tok tak tok. Tak tok ding tok tak tok. Tak tok ding tok tak tok. Dang dang ding. Dong dang dong. Nek lho, Pak. Itu suatu kesenian. Niku asik alon dereng cepet niku, Pak. Jajal lah. Tempone agak diundake didik. Saged. Sing ngerti tegas. Tok tak tok ding 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 dang dang ding dong dang dong Suatu contoh menika tarian segawon menika. Gila nari segawan kita menghayati banget ya. Nggih ya. Kita Niki berarti ini kan mengandung musik lho, Mbak. ora Hengki ngono. Lah nari segawan kok menghayati Nggih. banget. Kok sakit Pertanyaanku siji, apa Hengki ki sebangsa asu? Ini meleki ya. Ini mboten bertatus, Pak. Niki mengandung musik, Pak. Inilah Hengki pinta takoni Heng. Pripun, Mbah? Pengerti ra? Hewan pemakan tumbuhan jenenge apa? Iki herbivora, Herbivora. Pemakan daging jenenge? karnivora, Pemakan segalanya jenenge? omnivora. Lah kanca mangan kanca jenenge? Asupora. Lah iya. Ngaraini ngasu. Genah nek kanca kok dipangan dhewe. Pak Bupati, pelawak niku sep mlebu surga. Amin. Amin. Iya nek cangkeme mampir neraka. Nyapa to nek mampire barang langsung. Diwasen. Mesti mampir. Iki makan apa? Matur le. Nggih, Ya, iki sekalian caca bazar basa Jawa sing apik ya. Sing bener kula iki matur apa kula dawuh? Sing bener iki kula matur apa kula dawuh? Matur, Pak. Matur. Nggih. Kula iki lucu Pak Bupati. Kan kula lak bodho open house, ana jamaah teko. Sak rombongan, Gus, kula makili kanca-kanca badhe paring dawuh. Wis nganu kae ngempet guyu kae. Ngomong bla 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 bla, kanthi menika monggo salajengipun Gus Miftah kula aturi matur. Ya Allah.
Jadi kula dawuh jenengan Matur. Bocah-bocah Jawa cah Pasuruan le yo. Wis gaul-gaulmu jangan sampai melupakan kearifan lokal. Salah dina apa basa. Minimal karo wong tuwa. Mila lak ndelok bocah cilik ngomong karo wong tuwa aku iki wetengku keri lho. Ya mila kudu basa. Mila kula ki lak ngomong kasar ki mung ning panggung. Lak karo bojoku aku basa kok. Ya aku basa. Aku lak mlebu kamar langsung kula ngomong karo bojoku kula matur, "Bunda, Abah dalu menika pengen dahar kerutuk." Mangan kerutuk. Awakmu ngerti lah kerutuk? Proto lu makan mano. Itu baru sadar ya. Guyune keri. Pertanyaane ngene. Lah kula ngomong dahar iki bener apa salah? Salah. Kula maem jenengan dahar. Kula matur jenengan ngendikan. Jadi ini kamu wala-wali. Lah bocah-bocah nom tetap sak gaul-gaul kuwi le. Bergaulku dengan artis, ngajiku dengan orang-orang yang semua level tetap menjaga kearifan lokal. Napa basa? Mergo basa niku wonten Al-Qur'an dipun sebataken. Qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh kuntet. Dan sewodok dulu sama. Lu sama. Basa Jawa iki penting. Nanti uangnya aja nganti ilang Jawane. Kuwi apa dah? Masa ngono kuwi? Al-Qur'an ning ayat 13 surat 20 sing ngene golek ono dhewe. Wong ki mbok paham karo abang barakne wis taun-taun Pirang-pirang tahun nyantri karo aku ora ngerti. nyang khairunas anfahum linnas. Masya Allah. Jil. Iki mondok nih. Jelas kowe. Kowe jelas mesti murid Gus Samsuri. Samsudin. Samsudin. Nah iki tanggane Samsuri. Arek iki. Mancing-mancing nang Habib mulu mancing-mancing. Wis kene iki ngempet-ngempet ngono kuwi. Niku mati. Tak takon. Samsudin ki arek endi? Blitar. Percel arek endi? Blitar. Oh ya murite berarti murite. Jelas ya. Nek Blitar niku Gus Samsudin. Nek Pasuruan niku Gus Samsodik. Monata. Kuwi penyanyi. Oke, cuwone rambutnya kok. Ngopo? Mikmu elek. Niku mati. Yo maklum anggarane pas-pasan kok le. Iki lho bedane cewek karo sound system le. Pripun? Cewek sound system diragati oke ketok wujute. Nggih. Cewek diragati oke diuntal kancane. Wis. Wong kaya ngono mosak masuk ae. Padahal raine cah kayak dina Minggu le. Napa, Pak? Ra masuk. Nah, saya kira ngomong aturan ya le. Kaya Jawa ki mau. Kula niku belajar otak-atik. Kenapa wong ngomong Jawa sing al melu mati ki lho.